Oke, baik teman-teman, kita ketemu lagi untuk materi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan IP versi 4 ya, pengalamatan IP versi 4 atau IPv4 addressing. Oke, baik, kita langsung saja. Nah, struktur dari pengalamatan IP versi 4 ya, kita tahu bahwa IP versi 4 terdiri dari 32 bit ya di sini, di mana terdiri dari 4 oktet ya. Oktet itu 8 bit di sini. Nah, kemudian kita bahas dulu terkait dengan apa itu subnet max. Nah, di sini. Kadang-kadang kan kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP-nya sekian, subnet max-nya sekian. Sebenarnya subnet max-nya itu untuk apa? Nah, di sini adalah subnet max digunakan untuk mengidentifikasi mana jaringan portion atau porsi jaringannya dan mana host jaringannya. Mana porsi jaringan, mana porsi host. Itu fungsi dari subnet max. Sebagai contoh kita punya IP 192.168.10.10. Subnet max-nya 255.255.255.0 atau identik dengan prefix 24 ya. Maka ini di-N-kan. Atau mungkin cara lebih mudahnya kalau IP oktet pertama ketemu 255 maka dia otomatis 192 gitu kan ya. Kemudian ini ketemu ini 168, ini ketemu ini 10, maka yang ini yang ketemu 0 ya, ini adalah host portion atau porsi dari hostnya. Maka ini networknya, ini hostnya. Maka biasanya di soal-soal terkait dengan routing cuma ditulis 192.168.10.0 prefix 24. Karena prefix 24 identik dengan subnet max-nya ini tahu mana host, mana networknya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi digunakan untuk membedakan mana porsi network, mana porsi host. Nah, teman-teman pahami dulu terkait dengan ini. Nah, lebih detailnya lagi sebenarnya, nah ini terkait dengan prefix, teman-teman bisa hafalkan atau kalau sudah tahu perhitungannya, ini prefix 8 maka 255.000, identiknya ini per oktet ya, atau 8 bit ya, kecuali ini sudah ada subnetting. Nanti kita akan bahas terkait dengan itu. Nah, identiknya kan kita lebih sering pakai yang ini ya, prefix 24. Nanti kita juga akan sering pakai yang di bawah-bawahnya. Nah, kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan jaringan, saya yakin sudah hafal prefix 8, 255.000. Prefix 16, 255.255.000. Prefix 24, 255.255.255.0. Prefix 25, nah ini nanti sudah masuk ke subnetting ya. 255.255.255.128 dan seterusnya. Nah, harapan saya teman-teman coba memfamiliarkan atau membiasakan terkait dengan prefix dan subnet max. Di sini ada subnet max-nya, di sini ada 32 bitnya, di sini ada prefix-nya. Ya, jadi dibiasakan. Nanti biar lebih cepat ketika kita masuk ke materi subnetting ataupun VLSM. Nah, lebih detailnya tadi diceritakan terkait dengan IP tadi, fungsi subnet max itu dengan fungsi N. Kalau dijadikan bit ya ini ya. Nah, kalau saya cepatnya adalah 192 ketemu 255 berarti 192. 168 ketemu 25 berarti 168. 10 ketemu 255 berarti 10. Nah, kecuali ketika sudah ada bit-bit subnetting baru kita N-kan. Sebenarnya cara yang paling benar ya memang N ini ya. Tetapi mungkin agak kelamaan bagi beberapa teman. Ini dijadikan biner dulu, kemudian 1N1 maka 1. 1N1 maka 1. N akan bernilai 1 kalau ketemu 1 dengan 1. Selain itu 0 ya. 0 ketemu ini maka 0 semua. Maka dia cuma ketemu 1 dengan 1 maka 1. Nah, gitu ya teman-teman ya. Maka inilah network address-nya. Ini ke N juga 00 semua karena nggak ada satunya di sini. Maka inilah network-nya. Maka diidentik soalnya mesti tertulis 192.168.10.0. Prefix 24. Nah, didapat dari ini teman-teman. Ya, silakan nanti pelajari terkait dengan subnet max-nya ya, didalamin lagi. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya 1 dan 1 hasilnya 1, selain itu 0 semua. Oke.
Nah, kita akan membahas terkait dengan network, host, dan broadcast address. Nah, pernah saya singgung pada suatu jaringan, biasanya ada 2 alamat ya. Kita tahu bahwa subnetting pada kelas C ada 256. Tetapi yang bisa digunakan cuma 254 karena 2 alamat IP address digunakan sebagai network ID dan broadcast ID. Nah, di sini nih. Nah, teman-teman. Kita akan sampai di situ. Nah, misalkan kita ada alamat ini 192.168.10.0 prefix 24. Ya. Prefix 24. Ini adalah network address atau network ID, boleh disebut sebagai itu. Maka alamat yang bisa digunakan adalah first address ini. Nah, yaitu 192.168.10.1. Kemudian last address-nya 192.168.10.254. Dan ini digunakan sebagai broadcast. Maka yang belakangnya 255 untuk prefix ini 192.168.10.0 prefix 24 ini tidak boleh digunakan karena sebagai network ID atau network address. Ini juga tidak boleh digunakan karena sebagai broadcast address atau broadcast ID. Maka alamat yang boleh digunakan adalah antara 1 sampai 254 pada sebuah jaringan. Maka di jaringan ini mesti range-nya ini. Nah, biasanya router identik karena default gateway menggunakan first address, yaitu 1. Misalkan kalau switch-nya mau dikasih mungkin 2 dan seterusnya. Ya. Jadi perhatikan setiap network ada 2 yang tidak boleh dipakai sebagai network ID atau network address dan broadcast ID atau broadcast address ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian IP versi 4 unicast, broadcast, dan multicast. Ini sudah pernah disinggung juga ya teman-teman ya. Nah, unicast adalah komunikasi paket to one destination IP address. Ya, maka 1 ke 1 lah misalkan ya. Ini ngirim ke printer misalkan atau ke PC yang lain. Sebagai contoh, PC pada IP 172.16.41 mengirim unicast paket to printer, di mana printernya mungkin IP printer 172.16.4.253. 1 ke 1 unicast. Oke, kalau broadcast berarti 1 ke semua. Ya, broadcast berarti 1 ke semua. Contohnya PC 1 melakukan broadcast ke semua, ya, kita kirim ke semua. Nah, yang bisa menyetop broadcast adalah router. Nah, nanti saya jelaskan ya, bisa menyetop broadcast adalah router. Kemudian multicast 1 ke beberapa. Nah, di kelas IP sudah dijelaskan untuk beberapa IP, yaitu kelas D itu digunakan sebagai multicast yang IP-nya dimulai dari 224 sampai 239 ya. Nah, di sini. Maka di set IP-nya ada double IP di sini, maka ketika dikirim yang menerima adalah beberapa saja. Multicast. Kemudian kita masuk ke tipe dari IP versi 4 address atau pengalamatan. Nah, ini yang pernah saya singgung atau pernah saya tugaskan untuk teman-teman. Silahkan untuk belajar terkait dengan IP public dan IP privat. IP public adalah IP yang bisa berkomunikasi dengan jaringan yang ada di internet atau jaringan luar, namanya IP public. Sedangkan IP privat itu IP yang tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan luar. Cuman digunakan untuk local area network. Nah, IP privat itu ada kriterianya atau ada ciri-cirinya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, network address and prefix terkait dengan IP privat. Ya, IP privat. IP privat akan diblok oleh router, tidak boleh di-up ke internet. Dia meng-up cuman terkait dengan network address translation ya. Maka IP ini tidak bisa. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah yang depannya 10. Depannya 10. Maka di sini ditulis 10.0000 sampai 10.2555, identiknya adalah depannya 10. Maka itu IP privat.
Yang kedua, IP yang dimulai dari 172.16 ini sampai 172.31. Fokus pada 172.16 ini ya depannya sampai 172.31. Belakangnya mulai dari 00 sampai 255. Yang penting range-nya 172.16 sampai 172.31 depannya. Atau 192.168. Nah, yang depannya 192.168, belakangnya terserah. Ya, belakangnya terserah. Mulai dari 00 sampai 255, maka itu IP privat. Nah, di sini dijelaskan IP privat tidak diteruskan ke global root, maka dia di stop oleh si routernya. Ini banyak yang kadang-kadang lupa ya teman-teman ya. Bahkan nanti sampai lulus pun sebisa mungkin teman-teman bisa ingat di sini IP privat. Selain IP ini berarti IP public, identiknya seperti itu. Selain dengan IP-IP yang lain, nanti unik ada yang lain. Nah, disinilah ketika kita menggunakan IP privat, ini 10, ini 172.16, ini 192.168, ini kan IP privat semua nih. Maka ketika masuk router, ini di blok, ini nggak boleh IP privat. Karena yang ke atas, ke internet itu IP public. Maka biasanya menggunakan NAT, Network Address Translation, yaitu untuk mentranslasikan IP privat yang ada di sini, di jaringan ini, agar bisa berkomunikasi dengan jaringan luar menggunakan IP publiknya dari routernya. Dari router miliknya. ESP1, ESP2, ESP3. Karena dia masih menggunakan IP versi 4 ya, masih memungkinkan menggunakan NAT. Seperti itu. Nah, di sini itu mentranslasikan internal private address to public global IP address. Maka seolah-olah di sini misalkan ada 100 PC ya, 100 device and device bisa terkoneksi, padahal semuanya pakai privat semua. Ketika masuk ke router maka ada NAT-nya. Maka yang keluar adalah IP publiknya dari router ini tadi. Gitu ya teman-teman ya, gambaran singkatnya seperti itu. Nah, kemudian selain IP privat tadi ada juga IP-IP spesial yaitu 127.000 yaitu loopback. Ini biasanya digunakan untuk mengeping dirinya sendiri atau local host. Gitu ya. Nah, untuk mengecek kondisi TCP/IP-nya apakah berfungsi atau tidak. Kemudian IP yang depannya 169. Biasanya identiknya ini 169.254. Ini adalah automatic private IP address yang diberikan IPPA ini ya. Ini biasanya diberikan ketika kita mengkonfigurasi DHCP tetapi pada jaringannya tidak terdapat DHCP server. Maka Anda akan mendapatkan IP range-nya ini 169.254. Belakangnya ini 00 sampai 255.254. Nah, ketika teman-teman konfigurasi DHCP, saya sudah dapat IP, lihat IP-nya, apakah IP-nya range-nya ini? Kalau IP-nya range-nya ini, sebenarnya kondisi device Anda atau PC Anda sebenarnya tidak menemukan DHCP server. Karena ini adalah IP automatic private yang diberikan ketika tidak ada DHCP server. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah IP unik atau IP spesial. Oke, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu kelas IP. Ini juga pernah saya singgung dan silahkan bisa dipelajari lagi ya kemarin ya. Itu ada kelas A, B, C, D, E. Di mana A itu ada banyak ya di sini ya. Menggunakan prefix dimulai dari 0 sampai 127 area depannya identiknya ya. Area depan, kemudian menggunakan prefix 8. Ketika menggunakan prefix 8, maka bisa dibilang adalah jumlah hostnya banyak. Karena apa? Kalau prefix 8, netbox-nya kan 255.000, maka ini sebagai network, ini sebagai host. Maka hostnya banyak sekali, tetapi jaringannya cuma 1 oktet. 3 oktet sebagai host. Maka porsinya ini banyak nih. Nah, kalau bisa dibilang total networknya 128, total hostnya 16 juta lebih ya untuk kelas A. Untuk kelas B depannya 128 sampai 191 ya menggunakan prefix
16 ya. Berarti 2 oktet sebagai network, 2 oktet sebagai host. Seimbang di sini ya. Oke, di sini. Maka porsinya segini. C 192 sampai 223 ya. 192 sampai 223 depannya ya. Dicek bagian depannya. Prefiknya pakai 24. Maka ini sebagai network, ini sebagai host. Nah, kita tahu sekarang ya, kalau prefix 24 berarti identiknya berarti 3 oktet di depan itu ya sebagai network. 1 oktet belakang sebagai host. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kelas D 224 sampai 239 ini sebagai multicast dan ini juga sebagai eksperimen kelas E ya. Nah, ini porsi gambarannya. Nah, ketika kita mengkonfigurasi pada end device atau PC atau laptop, dia menggunakan class full. Maka ketika teman-teman mengkonfigurasi depan IP-nya adalah terkait dengan ini yang ada di sini, IP depannya, maka dia akan menyesuaikan. Contoh, saya kasih IP 130.130.10.10.10, maka identiknya mesti 255.255.00 karena dia akan melihat area depannya dan mengclassfulkan IP terkait dengan subnet max-nya ya, terkait dengan subnet max-nya. Tetapi boleh nggak kita rubah? Boleh sekali. Nanti kita pakainya classless. Kenapa kita pakai classless? Karena kalau kita menggunakan classful itu waste many IP address. Nah, membuang banyak IP versi 4 address. Sehingga next kita menggunakan classless. Berapapun IP-nya, mau kelas apapun yang Anda gunakan, Anda boleh menggunakan prefix berapapun. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu classless nanti, tidak berdasarkan kelas lagi. Karena lebih simpel. Berarti 128.10.10.10 titik berapa boleh pakai prefix 24? Boleh. Itu namanya classless. Apalagi nanti kita masuk ke subnetting. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke bagian segmentasi dari jaringan ya. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait dengan broadcast domain dan segmentation. Nah, gambaran mudahnya seperti ini teman-teman. Bahwa broadcast itu kalau sering terjadi broadcast pada suatu jaringan itu merepotkan. Karena semuanya akan membroadcast tuh. Hub membroadcast, oh kita tahu hub itu otomatis membroadcast ya. Tetapi switch ketika dia mendapatkan informasi broadcast, dia akan meneruskan broadcast itu. Apalagi kalau jaringannya banyak host, atau banyak device, atau banyak klien. Maka semakin lama, karena terjadi broadcast. Nah, yang bisa memotong broadcast yaitu router. Nah, di sini disebutkan. Only device that stop broadcast is router. Maka apabila jaringan ini terjadi broadcast, maka switch ini menyambung ke switch ini ke sini, ini broadcast semua nih teman-teman. Switch itu melanjutkan broadcast. Anda bisa bayangkan kalau di sini ada banyak klien. Klien itu mendapatkan broadcast, maka jaringannya terhambat. Semakin banyak klien, kalau ada broadcast, maka jaringannya justru terganggu. Nah, device yang bisa men-stop tadi router di sini. Maka kalau broadcastnya lari ke sini, stop di sini terputus. Maka broadcastnya cuma area sini nih. Nah, nggak melanjut ke sana. Gitu ya teman-teman ya. Diingat-ingat bahwa device yang bisa men-stop broadcast adalah router di sini. Sehingga broadcastnya nggak kelanjut ke jaringan yang lain. Gitu ya. Nah, permasalahan yang timbul terkait dengan broadcast, apalagi kliennya banyak, ya otomatis mengganggu dari efektivitas jaringan. Contoh di sini. Gambar di sini kita sudah tahu bahwa yang bisa men-stop adalah router ya. Di sini ada 400 user atau 400 klien. Kalau ada satu klien membroadcast, maka akan diteruskan ke switch-switch yang lain. Bisa dibayangkan kalau ada 400 user, berapa makan waktu dan berapa lama jaringan terganggu adanya broadcast itu. Nah, maka salah satu solusinya adalah kita pecah jaringannya. Ini 400 user karena dia pakai kelas B ya, prefixnya 16, bukan kelas, ya anggaplah kelas B ya, prefixnya 16, di mana memungkinkan lebih dari 200 user.
Kalau kelas C kan maksimal 254 alamat ya. 256 dikurangi 2 buat network ID dan broadcast ID. Maka 254 maksimal ya. Kalau lebih dari itu pakai prefix di atasnya. Nah, terkait kembali ke masalah ini, semakin banyak user, semakin lama jaringannya kalau terjadi broadcast. Maka solusinya adalah di sini. Routernya dipasang di sini 200 user, di sini 200 user. Sehingga kalau terjadi broadcast cuma di sini saja. Dia tidak kelanjut ke sana. Kenapa? Router men-stop. Maka broadcastnya cuma di 200 klien ini. Nah, memungkinkan di sini jaringannya lebih efisien. Seperti itu ya teman-teman ya, permasalahan terkait dengan broadcast. Nah, next kita akan melakukan yang namanya subnetting nanti. Nah, kita akan sampai ke subnetting dan VLSM nantinya ya. Nah, kenapa alasan melakukan segmentasi jaringan? Yang pertama adalah, di sini kita akan masuk ke subnetting. Subnetting mengurangi traffic jaringan dan mengimprove performance dari jaringan. Karena permasalahannya semakin banyak klien yang mungkin nggak butuh broadcast dan seterusnya, maka kita sesuaikan saja. Kalau kita butuh jaringannya itu cuman untuk 50 orang, ya kita bikin jaringan untuk 50 orang aja. Jangan dikasih yang lebih, karena kalau lebih justru memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, it can be used to implement security policy between subnet. Memungkinkan antara subnet jaringan ya, itu ada policy security-nya, ada keamanannya. Sehingga lebih handal terkait dengan keamanan. Nah, di sini subnetting mengurangi number of devices affected by abnormal broadcast traffic. Nah, karena biasanya subnetting dilakukan untuk mempersempit jumlah dari sebuah jaringan atau disesuaikan dengan jumlah jaringan atau hostnya. Jadi tidak boros. Kalau cuma butuh 100, kenapa kita kasih yang network yang untuk 500 gitu kan? Jaringannya butuh 100, kenapa kamu pakai prefix 16? Prefix 16 itu buat yang lebih besar, apalagi pakai prefix yang 8, itu lebih besar lagi. Nah, maka kita pecah dengan yang namanya subnetting. Oke. Nah, kita akan masuk ke subnetting ya. Mungkin bisa dipahami dulu terkait dengan subnetting itu tadi. Nah, coba kita analisis terkait dengan ini nih. Prefix 8, prefix 16, prefix 24. Kita tahu ini adalah porsi untuk network 1 oktet, sisanya untuk host. Kalau 16 separuh-separuh ya, ini network, ini host. Kalau prefix 24, networknya adalah 3 oktet dan 1 oktetnya untuk host. Kalau teman-teman lihat di sini, jumlah dari hostnya ya, di sini ya. Jumlah dari host. Pertanyaannya, kalau kita sudah tahu, jumlah hostnya segini toh, maksimalnya 65.000 untuk yang prefix 16, untuk yang prefix 24, 254 dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau kita bikin jaringan untuk 100, apakah kita mungkin ya, tetapi apakah tepat kita menggunakan yang prefix ini? Ya kan? Apakah tepat menggunakan prefix ini? Ya paling umum ya paling pakai prefix 24. Nah, prefix 24 itu sendiri yang ada di sini bisa kita pecah lagi. Karena apa? Karena ini masih terlalu banyak nih, Pak. Kita butuhnya cuma 50 host kok. Nah, kita bisa subnetting. Nah, subnetting di sini gambaran mudahnya adalah meminjam bit yang ada di sini. Meminjam bit host yang digunakan sebagai network. Meminjam ini ya, khusus ini. Jadi fokus pada ini atau 8 bit yang ini. 8 bit yang paling belakang. Meminjam bit host, ini kan host ya, ini kan networknya. Meminjam bit host digunakan untuk menambah jaringan sehingga impact-nya adalah jumlah hostnya berkurang. Jumlah networknya bertambah, jumlah hostnya berkurang. Nah, nanti ada rumusnya ya. 2 pangkat N dari sini, di sini 2 pangkat N min 2 untuk hostnya. Nah, kita akan main-main di situ nanti subnettingnya.
Nah, kalau kita bicara terkait dengan yang tadi prefix 24 atau kelas C itu tadi, yang ini ya, yang kita kasih tanda ini, maka subnetting yang mungkin terjadi ya dari prefix 24 jadi prefix 25 atau 26 atau 27 sampai prefix 30. Pak, kan ada 32 bit. Iya, betul, karena cuman mentok di prefix 30 saja sudah menciptakan paling kecil host, 2 host. Jadi nggak mungkin lebih lagi ya. Jadi prefix 24 mentok di prefix 30 kalau mengalami subnetting. Nah, inilah yang saya bilang konsekuensinya. Nah, ini. Konsekuensi meminjam 1 bit host untuk network. Nah, rumusnya 2 pangkat N untuk networknya atau subnetnya. 2 pangkat N, N-nya 1, 2 pangkat 1, 2. Tercipta 2 jaringan, di mana jaringannya masing-masing terisi 126 host di sini. Jadi 7 bit sisanya ini adalah 126. 128 dikurangi 2 gitu kan ya. Atau teman-teman bisa menghitung kelipatannya. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, 128 dikurangi 2 jadi 126. Oke. Kalau menjadi prefix 26 maka meminjam 2 bit di sini, maka otomatis di sini. Berarti 2 pangkat 2, Pak. 4. Betul, networknya ada 4, tetapi hostnya dari sisi kiri. 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 dikurangi 2, 62. Maka, prefix 24, subnetting ke 26, akan menciptakan 4 jaringan atau 4 subnet yang masing-masing subnetnya berisi 62 host. Lagi ya, ini ya. Oke, kita ke bawah. Kalau dari 24 ke 27, maka kita meminjam 3 bit. 1, 2, 3. Maka rumus network itu dari kiri ya, dari kiri. Kita pinjam 3 nih. 1, 2, 3 dari kiri. Maka 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Sedangkan rumus host itu dari kanan. Rumusnya adalah 2 pangkat N min 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 berapa? Min 2. 2 pangkat 5 itu 32. Atau teman-teman kalau tahu kelipatannya ya, 2, 4, 8, 16, 32. Oh, 32 di sini. Dikurangi 2, berarti 30. Maka, pada prefix 27, konsekuensinya adalah menciptakan 8 subnet, di mana masing-masing subnet itu mempunyai 30 host yang bisa dipakai. Gitu teman-teman, untuk subnetting. Maka nanti dibiasakan untuk hal ini. Nah, ketika prefixnya sudah berubah, maka subnet max-nya juga berubah nih. Ya kan? 128 tambah 64, 192, dan seterusnya. Angka-angka belakang ini didapat dari ini, belakangnya. Ini kalau dihitung kan 1, 2, 4, 8, ini 128. 128 tambah 64, 128 tambah 64 tambah 32, dan seterusnya. Menghasilkan ini. Nah, kalau teman-teman sudah familiar, sudah hafal, itu mungkin lebih cepat. Silahkan familiarkan terkait dengan ini ya, biar nanti ketika latihan lebih cepat lagi. Nah, pada dasarnya subnet pada /16 ataupun /8 itu sama ya. Tapi nanti mungkin kita akan lebih sering latihan di /24 yang di sini. Identiknya sama ya. Cuman dia di /8 minjem di sini ya kan. Kalau /16 minjem di sini sebagai network. Ingat rumus network 2 pangkat N itu diambil dari sisi kiri ya, ini sisi kirinya. Kalau host sisi kanannya. Kalau host 2 pangkat N min 2. Nah, ini kalau untuk prefix 16, maka prefix 16 bisa disubnet kemana Pak? Ya, ke 17 sampai ke 30. Konsekuensinya sama ya, hitungannya sama tadi. Maka lebih mudah tadi dikasih di prefix 24 untuk memudahkan pemahaman terlebih dahulu. Kalau itu sudah paham, Anda mau di prefix berapapun aman. Gitu ya teman-teman ya.
Nah, ini kita masuk ke subnet ketemu dengan kebutuhan ya. Subnet biasanya soalnya itu ada 2 teman-teman. Yaitu yang ditanya adalah jumlah subnetnya yang diminta atau jumlah hostnya yang diminta. Ingat-ingat, kasus pada subnet biasanya ada 2. Ya, yaitu jumlah subnet yang diminta atau jumlah hostnya yang diminta. Jarang sekali kedua-duanya diminta bersamaan. Contoh, Anda diberikan IP, tolong subnet mask-kan, saya membutuhkan 8 subnet atau 8 jaringan, maka Anda bisa gunakan yang ini. Ini ya, yang saya ini tandain ini. Karena apa? Di sini ada 8 jaringan. Kita bisa. Misalkan ada contoh lagi, tolong subnetkan jaringan ini menjadi 10 jaringan. Pokoknya saya nggak mau tahu, yang penting ada 10 jaringan. Maka teman-teman pakai yang ini. Ini kan nggak mencukupi ya. Ini nggak mencukupi, maka pakai yang ini. Yang 16. Pakai yang 16 teman-teman. Karena kalau yang 8 nggak mencukupi, maka pakai yang di atasnya. Walaupun dipakai 10, yang 6 nggak dipakai, yang butuhnya 10, maka ini memenuhi. Nah, kasus yang lain, misalkan buatlah sebuah subnet yang bisa menampung jumlah host 30 atau misalkan 25. Kita lihat, prefix mana yang bisa memberikan 25 host? Maka yang ini nih. Maka kita bisa prefix 27. Nah, ketika kita memprefixkan ini, maka konsekuensinya akan tercipta 8 subnet. Sama yang kayak tadi. Kalau saya membutuhkan 10 network, maka konsekuensinya hostnya berkurang 14 subnet. Maka tidak mungkin soal subnet max, misalkan saya meminta 10 jaringan, 10 subnet yang masing-masing isi hostnya 50, maka nggak ketemu. Karena ketika kita memenuhi 10 subnet di sini, konsekuensinya hostnya adalah 14, maka nggak bisa, ya. Jadi itu teman-teman. Nah, pertimbangannya ada 2 ya. Silahkan perhatikan subnetnya berdasarkan apa. Dia mintanya jumlah network atau jumlah host. Kalau jumlah network, maka kita ngambil dari sisi kiri. Kalau jumlah host, kita ngambil dari sisi kanan. Gitu teman-teman ya, nanti pelajari lagi. Nah, itu mungkin untuk materi IP versi 4 yang pertama, part 1 untuk bagian ini. Nanti kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya dan ke VLSM. Oke, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat.